Jumpa lagi bersama saya Tren Musik. Kali ini saya akan mereview sebuah manajemen ya, manajemen ini, atau kalau nama kerennya itu DLMS, Digital Management Loudspeaker. Nah, Digital Management Loudspeaker ini berguna untuk sebagai salah satunya yaitu untuk mengganti crossover, atau sebagai alat crossover, alat satu lagi yaitu alat equalizer, yaitu lagi adalah alat dari delay dan limiter. Nah, di sini yang di depan saya ini adalah Asle tipe DSP 4.8. DLMS DSP.48, dalam artian ada 4 input dan 8 out, 4 input dan 8 outputnya. Nah, tentunya dalam hal menggunakan kita pilih input mana yang kita akan gunakan, dan output mana yang akan kita gunakan. Nah, di dalam hal ini tentunya kita akan memilah-milah mana yang output yang dijadikan low atau sub, atau output yang mau dijadikan mid low atau mid, atau mana output yang akan dijadikan untuk middle atau high ya. Nah, di sini jelas kali ini saya hanya mereview menu apa yang ada. Nanti video-video berikutnya akan saya lihatkan bagaimana cara untuk men-settingnya ya. Nah, ini jelas input 4, output 8. Nah, ini tampilan dari layarnya. Nah, tampilan layar ini tampilan luar untuk nama, saya sudah beri nama. Dan kalau untuk tampilan lainnya, misalnya kalau kita tekan gain di sini, dia akan timbul gain. Kalau kita tekan di sini, misalnya di input 1, ini gainnya di input 1. Kalau kita tekan di channel output 1, dia akan kelihatan ini adalah gainnya di output 1, kira-kira gitu. Oke, kita langsung kembali ke sebelah sini menunya ya, kita exitkan dulu. Nah, menu di sini yaitu ini dari ujung sebelah kiri, ini adalah menentukan pemilihan yang ada di layar. Misalnya kalau kita tekan X over, ini untuk memindahkan ini HPF atau LPF. Di bawahnya yaitu ada ini adalah frekuensi ya, dan ini jenis frekuensinya. Jadi kalau kita tekan ini yang bisa kita rubah. Kalau yang kita tekan lagi satu, ini yang bisa kita rubah. Tuh, angkanya berubah. Dengan cara merubahnya tekan putar tombol ini ya. Untuk merubahnya tekan tombol ini. Nah, kalau kita putar tuh ya, nih. Nah, itu jelas berubah ya angkanya. Nah, oke, kita langsung ke menu sebelah sini. Escape dulu. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang ini tadi sudah dijelaskan adalah untuk memilih menu yang ada di layar. Dan kalau ini adalah escape untuk kembali. Kalau kita pilih yang lain untuk kembalinya, tekan escape. Pertama itu yang di bawah escape, yaitu adalah gain. Nah, gain ini adalah fungsinya untuk volume ya, besar kecilnya volume. Nah, kalau kita tekan gain, misalnya gainnya di ini 2, dalam artian output 2, ini output 1. Nah, kalau kita tekan ini bisa kita turun naikkan dengan memutar tombol yang sebelah sini. Ini misalnya kita naikkan atau turunkan, turun naik. Oke. Nah, begitu aja. Di sini ada
source-nya AB. Dalam artian di sini A atau B yang menjadi sumber input outputnya. Kalau kita AB, kebetulan saya menggunakan dua di sini, hanya dua input, maka input A dengan input B, maka di sini saya hanya menggunakan AB ya, input A, input B. Nah, itu adalah gain. Di bawah lagi adalah kita skip dulu, kita bawahnya adalah equalizer. Nah, equalizer ini kita tentukan bahwasanya di equalizer berapa, in out dulu, in atau out yang kita tentukan equalizernya, in atau out. Setelah itu kita pilih adalah frekuensi yang mana ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 ya, ini di jalur frekuensinya ya. Nah, di jalur ini kita tentukan dia dB nya berapa. Ini contohnya jalur 1 dB nya 3. Yang saya pakai adalah 1000 Hz, dan di sini ini adalah 1. Ini saya kurang paham ini. Oh, ini frekuensi juga di bawahnya ya, Hz juga. Oke, tapi saya belum paham menggunakan yang ini. Oke, yang di bawahnya lagi adalah delay. Nah, delay ini adalah delay itu adalah lambat atau cepatnya sampai suatu volume atau suara, sumber suara. Jadi di sini saya menggunakan ini. Di sini saya standar aja ya. Ini adalah setelan bawaan dari pabriknya ini, karena delay ini kan adalah untuk membedakan antara sayap kiri, sayap kanan, atau output sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kalau seandainya output sebelah kirinya jauh dari panggung dan kanannya dekat, tentunya delaynya akan kita gunakan, karena yang jauh itu akan lambat sampainya. Tentunya delaynya tentu yang dekat kita akan delaykan sedikit, sehingga suara sampai yang di area itu sama ya. Untuk berikutnya lagi Xoper. Nah, Xoper ini yang paling perlu kita gunakan. Di sini ada dua menu, HPF dan LPF. LPF itu HPF itu high frequency, LPF itu ada low frequency. Jadi di sini kita bisa atur berapa, yang di HPE-nya kita atur berapa. Oke. Setelah itu ada limit, ada limiter ini, outnya berapa, limitnya berapa. Limit ini adalah supaya kita menentukan berapa tinggi out yang akan dikeluarkan oleh DLMS ini, yang akan diterima oleh power, sehingga outputnya atau inputnya tidak berlebihan, tidak over ya. Nah, save adalah untuk menyimpan. Ini menu save untuk menyimpan. Menu save ini untuk menyimpan. Recall ini kalau seandainya kita sudah setel, ternyata setelan kita ternyata buruk ya, kita balikkan, bisa kita recall lagi setelannya. Nah, kalau copy adalah caranya adalah untuk mengcopy yang sudah kita atur. Misalnya di output 1 kita mau copy, kita mau samakan di output 2-nya, ya tinggal copy, kita copy ke output 2-nya. Nah, kalau mode ini adalah untuk mematikan channel. Mematikan channel, kita matikan channel. Misalnya kalau seperti ini kan, tentu exit dulu, kita mode. Nah, all mode katanya, kalau kita tekan sekali lagi, dia akan mati semua. Nah, kalau mode, dia akan tombolnya merah semua, hidup semua tombolnya. Oke, kalau kita tekan mode lagi, unmute all, kita tekan lagi sekali, dia akan mati mode-nya. Oke. Nah, setelah itu utility ini adalah untuk mengatur segala macam. Saya belum atur juga ini apa itu utility ya, karena belum begitu memahami apa itu arti utility. Setelah itu ada res. Di sini ada res. Ini res. Res ini adalah untuk kembali menjadi kembali lagi. Utility kalau nggak salah ini adalah untuk apa ya, mungkin bisa untuk apa ini, dial kode, untuk memberikan apa namanya, supaya jangan dikotak-atik terlalu banyak tangan, maka kita perlu password. Nah, ini dial encode ini adalah password, baru enter. Oke.
Itu ya utility kita escape kan, kita rest kan boleh, kita escape kan boleh. Nah, oke, itu untuk sementara kali ini ya, pengenalan menu yang ada di Asle DSP48, dalam artian namanya DLMS atau Digital Management Loudspeaker atau manajemen speaker ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Nanti kita akan satu-satu saya akan jelaskan bagaimana cara mengatur gain, bagaimana mengatur X-over, bagaimana mengatur equalizer, atau bagaimana nanti saya akan coba mencoba menu-menu ini saya akan bahas satu persatu dalam video berikutnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa ke video lanjutan untuk membahas digital manajemen ini. Sampai jumpa, salam musisi.